Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 4 atau kelompok Set D yang beranggotakan Erik Martin dengan NIM 1914-01004, lalu ada Wahyu Francesco Toldo Huta Barat dengan NIM 1914-01055, lalu ada Victor Hutapea dengan NIM 1914-01112, dan ada saya sendiri Esther Lorenza Tambun dengan NIM 1914-01-115, dan yang terakhir ada Rewika Damayanti Simbolon dengan NIM 1914-01-127. Nah, di video ini kami akan menjelaskan mengenai cara untuk mengkonversi list view menjadi recycler view, dan kami juga akan menambah satu elemen baru pada item user, yaitu sebuah gambar profile. Nah, untuk seperti biasanya, untuk bagian layout itu ada constraint layout, yang mana itu merupakan bawaan dari Android Studio-nya. Lalu di sini kami menambahkan linear layout untuk nanti komponen yang ada di tampilannya itu akan tersusun ke bawah. Dan di sini juga kami menambahkan text view untuk judulnya. Lalu ada kami ambil recycler view, yaitu untuk menampung list-list yang akan kami buat. Nah, kami buatnya itu ada class user yang nanti akan dijelaskan oleh Toldo. Baik. Nah, di sini kami sudah menyiapkan kodingan untuk kelas user. Kami menyimpan nama filenya dengan user.kt. Nah, dalam kelas user ini kami buat untuk menampung data dari user, yaitu ada name dengan tipe data string, ada nim dengan tipe data string, dan img dengan tipe data integer. Nah, di dalam kelas user ini kami sudah menyiapkan variabel user list dengan tipe data array list, di mana data-data user tersebut akan tersimpan dalam bentuk array. Di line 8 kami juga membuat fungsi yaitu populate sample data, di mana di dalam fungsi ini kami sudah membuat codingan untuk menampung data-data user, yaitu berupa nama, NIM, dan foto. Untuk contohnya, untuk line 12 kami sudah memasukkan foto dari Erik Martin. Di line 16 kami sudah memasukkan foto dari Toldo. Line 20 kami memasukkan foto dari Victor. Line 24 kami memasukkan foto Esther, dan line 28 kami memasukkan foto Rewika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Victor. Baik, terima kasih atas kesampaiannya Todo. Saya akan melanjutkan tentang main activity.kt, di mana main activity merupakan salah satu kelas utama yang akan dijalankan. Nah, di dalam kelas ini pertama sekali kita membuat variabel user list container yang berisi recycle view yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh Esther. Dan setelah itu kita akan membuat user adapter. Nah, fungsi dari user adapter ini adalah nantinya mengisi recycle adapter. Dia sebagai adapter pengisi datanya nantinya. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsi onCreate, di mana fungsi onCreate yang pada dari line 12 sampai dengan line 14 ini adalah membuat beberapa komponen ketika aplikasi dijalankan. Nah, selanjutnya ada di line 16 variabel LLM yang merupakan Linear Layout Manager. Dan LLM itu kita set orientasinya ke Linear Layout Manager secara vertikal. Setelah itu kita membuat di line 19 kita panggil user.populate sample data yang udah dijelaskan oleh Todo sebelumnya, yaitu kita mengambil data-data yang udah di set. Nah, setelah itu kita membuat variabel user adapter, di mana variabel user adapter ini menyimpan recycle adapter. Nah, setelah itu di line 24 sampai di 26 kita membuat variabel user list container yang kemudian nanti akan di-set dengan LLM yang sudah kita buat tadi variabelnya, dan setelah itu kemudian di-set dengan adapter oleh user adapter yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh saudara Erik dan saudari Rewika.
Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai recycler adapter. Jadi, apa itu recycler adapter? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, recycler adapter itu adalah sebuah penghubung yang nantinya berfungsi untuk mengisi komponen-komponen yang telah dibentuk dengan data-data yang telah dibentuk pada kelas user. Nah, di sini kita bisa lihat pada line 31 ada fungsi onCreateViewHolder, di mana fungsi ini adalah untuk membentuk layout dengan sejumlah data yang kita miliki. Nah, jadi kita kan mempunyai 5 data tadi yang kita bentuk pada kelas user. Maka akan dibentuk layout yang menampung sebanyak 5 kali, di mana layout itu terdapat pada user layout.xml. Victor boleh buka filenya user layout.xml. Nah, jadi karena ada 5 data, maka layout ini akan dibentuk sebanyak 5 kali, di mana sudah ada 3 komponen utama, yaitu komponen untuk menyimpan nama atau name text view, komponen untuk menyimpan name atau name text view, dan komponen untuk menyimpan gambar profil atau image view. Nah, boleh kembali ke file sebelumnya, Victor. Nah, di sini kan kita membentuk layout. Tapi sebelum kita bisa memanipulasi komponen-komponen tersebut, pastinya kita harus menyimpan dulu ke dalam sebuah variabel. Nah, boleh scroll ke atas, Victor. Nah, di sini kita membentuk sebuah kelas dengan nama viewHolder. Kelas inilah yang nantinya dibentuk sebanyak 5 kali sesuai dengan data-datanya masing-masing. Di sini ada name text view disimpan ke dalam variabel, lalu ada komponen ID name text view disimpan ke dalam variabel name text view, dan komponen image view disimpan ke dalam variabel image view. Nah, untuk manipulasi datanya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rewika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bagian dari manipulasi datanya. Di sini pada line yang ke-40 ada di situ override find on bind view holder, di mana fungsi ini jika dijalankan komponen-komponen yang ada pada layout tadi diganti dengan data yang telah dibentuk di user list tadi. Seperti name text view akan diset ke dalam data nama atau name, begitu juga dengan name text view akan diset ke data name, dan juga image view akan diset ke data atau ke aset gambar. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi override find get item count, di mana fungsi ini gunanya untuk mengambil data yang besar atau berapa besar data yang terdapat pada data list tadi ya. Di mana karena kita data tadi yang sudah diset ada 5 buah data, maka jika fungsi ini dipanggil, maka akan mengembalikan nilai 5 juga. Untuk demonya akan dilanjutkan oleh Victor. Oke, saya ambil alih. Untuk tampilan aplikasinya adalah seperti ini, di mana sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Todo, kami men-set datanya ada 5 dan berisi nama, name, sama foto yang sudah dijelaskan oleh si Erik di recycle adapter tadi. Berikut adalah tampilannya. Kami kembalikan kepada Esther untuk menutup. Nah, demikianlah penjelasan kami mengenai pengkonversian list view menjadi recycler view. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.